Zoom adalah web-based application yang dapat digunakan untuk melakukan meeting secara remote. Dan Zoom sangat populer belakangan ini karena disebabkan oleh PPKM dan larangan orang untuk social distancing. Tahukah Anda kalau kita juga bisa membuat webinar dengan menggunakan aplikasi Zoom? Gimana caranya? Buat Anda yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, perkenalkan saya Madeline Sophie. Di channel ini saya berbagi tips mengenai pemasaran secara digital. Dan bagi Anda khususnya yang merasa bahwa tips-tips dari saya itu bermanfaat, Anda bisa subscribe dan klik di bell button untuk terus mendapatkan tips-tips yang lainnya. Zoom membuat orang dari mana saja, khususnya yang punya internet, untuk bisa menjadi host sebuah meeting atau mengikuti meeting secara virtual. Meskipun meeting di Zoom dalam bentuk video, tetapi Anda bisa share screen, connected device, chat, merekam, membuat polling, survei, dan bahkan bisa membuat live streaming langsung ke YouTube atau Facebook. Dan ini membuat Zoom jadi perangkat yang keren banget untuk webinar Anda. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita langsung mulai aja. Sekarang kita ke dashboard dulu. Kita mulai dengan mengklik schedule. Kita ketik topik, misalnya webinar, tanggal dan waktu kita tentukan. Kemudian ini adalah kode untuk kita undang. Saya akan menyalakan kamera untuk host, tetapi mematikan untuk partisipan. Lalu saya masukkan kalender dan saya ingin membuat agar setiap orang yang masuk itu otomatis mute. Kalau sudah selesai, saya save. Ini adalah undangannya. Saya bisa copy undangan atau copy invitation, atau kita klik titik 3 di sini, maka saya bisa copy invitation. Nah, kalau kita ke website, ke web Zoom, kita klik My Account, maka dari My Account saya akan membuat schedule. Saya mulai mengetik nama webinarnya. Oke, ini catatan aja ya, kemudian saya akan membuat ke Eropa. Saya tentukan tanggal. Setelah itu saya tentukan durasi lamanya. Kemudian saya scroll ke bawah. Sama seperti tadi. Untuk ini adalah nomor invitation. Untuk host on, untuk partisipan saya akan membuat off. Setelah itu saya juga akan membuat mute otomatis pada saat mereka masuk. Kemudian saya akan otomatis merecord atau merekam. Saya akan klik di cloud dan saya save. Ini adalah jadwal yang sudah selesai. Di sini ada polling dan survei. Saya ingin mencoba membuat polling pada saat nanti webinar. Saya klik create. Saya coba menulis apakah webinar ini bermanfaat. Di dalam polling, kita bisa memberikan pilihan. Ada yang single, ada yang pilihannya beberapa, seperti di tick begitu ya. Jadi saya bisa, kalau yang ini single option itu saya mau pilih ya atau tidak, ada juga yang multiple. Tapi kalau misalnya saya ingin membuat survei, saya coba create survei. Misalnya apakah webinar ini bermanfaat, maka pilihan di dalam survei lebih beragam. Ada yang seperti tadi, pilihan, ada juga yang skala Likert, ada juga yang orang bisa menuliskan pendapatnya. Saya coba untuk membuat skala Likert, mulai dari kurang bermanfaat sampai yang sangat bermanfaat. Saya hanya sampai 5 ya. Oke, required artinya mereka harus menjawab. Saya save. Nah, webinar saya sudah selesai. Posisi saya sekarang sudah ada di ruang meeting.
Di sini sudah banyak tombol ya. Sekarang saya akan memulai memanage webinar saya. Kalau Anda lihat di sebelah sini, ini recording tapi saya pause. Jadi pada saat saya memulai meeting saya, dia otomatis merekam. Tombol pause ada di sini, dan kalau Anda ingin memulai lagi, Anda bisa klik yang di sebelah sini. Saya akan mulai memanage participant saya. Ini participant. Saya akan klik di sini. Kita keluar seperti ini. Saya klik more. Di sini Anda bisa melihat bahwa ada mute all upon entry. Artinya pada saat mereka masuk, mereka akan otomatis di mute atau mic mati ya. Maka saya mute. Di sini langsung kelihatan ya, mute participant upon entry. Nah, sekarang saya mau continue. Saya buka lagi. Apakah saya akan mengizinkan partisipan untuk unmute? Saya centang tidak. Artinya mereka tidak bisa unmute. Apakah mereka bisa merename? Saya pikir iya deh, daripada saya rename sendiri. Wah, capek ya. Kemudian security atau keamanan di dalam webinar atau meeting Anda itu sangat penting. Kita coba klik di bagian security di sebelah sini. Saya klik ya. Maka kita bisa lihat ada keterangan seperti ini. Apakah saya akan centang untuk waiting room? Saya centang, berarti ada waiting room. Kemudian, apakah kita akan profile picture-nya macam-macam? Ya, saya mau membuat mereka di hide. Apakah saya akan mengizinkan partisipan untuk share screen? Saya nggak mau nanti pas di dalam meeting saya, tiba-tiba ada orang yang mendadak share screen dan di luar dari pengetahuan saya. Maka saya tidak mencentang, jadi mereka tidak bisa share screen. Lalu apakah saya akan mengizinkan mereka untuk chat? Saya izinkan mereka untuk chatting, tetapi dengan ketentuan khusus. Kemudian apakah mereka bisa merename? Ya, karena sulit ya kalau saya harus merename satu persatu. Kemudian apakah mereka bisa unmute diri mereka sendiri? Saya tidak centang, artinya mereka bisa bicara pada saat saya yang membuat mereka unmute. Jadi saya tidak mau mereka bisa unmute sendiri. Saya sekarang akan mengatur bagian chat. Saya klik di chat. Pada saat saya klik tombol chat, maka akan kelihatan seperti ini. Kita klik titik 3 di sebelah sini, maka akan keluar seperti ini. Partisipan bisa chat dengan 3 pilihan. Yang pertama adalah dia tidak bisa chat sama sekali. Jadi kalau saya tidak mengizinkan partisipan saya untuk bisa chat, maka saya akan pilih no one. Kalau saya mengizinkan partisipan saya chat hanya kepada host atau co-host, maka saya akan pilih host and co-host. Lalu kalau saya izinkan mereka chat ke siapa saja, termasuk direct message, saya klik everyone. Sekarang webinar saya sudah aman dan sudah siap untuk saya pasarkan. Semoga ini bermanfaat dan dapat Anda gunakan untuk keperluan bisnis Anda. Sekali lagi, kalau Anda merasa bahwa tips dari saya bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan klik di bell button untuk terus dapatkan tips-tips yang lainnya. Tapi kalau yang udah subscribe, Anda bisa like dan share ke teman-teman Anda. Bye-bye.